Mengejutkan, terusir. Ini isi petisi Jenderal Gatot yang bikin Kapolri lari hingga menyinggung Prabowo. Orde Baru punya Departemen Penerangan. Harmoko adalah Menteri Penerangan yang paling terkenal. Setiap habis rapat kabinet, dia muncul di TV menjelaskan hasil rapat kabinet. Tidak penting juga apa hasilnya, karena yang diingat oleh pemirsa, oleh rakyat adalah soal harga cabai keriting di pasar Ciroyom dan sejumlah pasar di berbagai daerah. Padahal Harmoko bukan Menteri Perdagangan, bukan pula Menteri Ekonomi, apalagi gubernur. Tapi dia bisa bicara secara detail. Berbeda dengan Menkominfo, Johnny Plate, diajak ngomong detail malah ngamuk. Bisanya cuma nuduh ini hoax, itu hoax. Pokoknya kalau pemerintah bilang hoax, sudah pasti itu hoax. Tegas Johnny Plate dengan nada tinggi. Kalau mau bicara detail pada kementerian terkait, Menkominfo cuma bicara kebijakan. Pokoknya kalau presiden bilang hoax, sudah pasti itu hoax. Nah, ini yang mau dibahas. Presiden juga tidak bicara detail. Dia cuma bilang buruh yang kena PHK tidak dapat pesangon adalah hoax. Presiden tidak menjelaskan yang sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa dia tidak menjelaskan? Uang pesangon tetap ada, cuma memang jumlahnya berkurang. Apa susahnya ngomong begitu? Jadi wajarlah kalau ada yang menaruh curiga pada Undang-Undang Omnibus Law ini. Wajar juga kalau Direktur YLBHI, Asfinawati, menantang Presiden berdebat soal detail. Oleh karena itu, baru di mata Najwa saja, dampaknya sudah bikin Pak Menkominfo mengurung diri. Bagaimana coba kalau ILC tidak batal tayang? Narasumber yang pro pemerintah bakal ngumpet di kolong tempat tidur. Karena memang, kalau kita mengamati diskusi di sejumlah talk show soal Omnibus Law, nampak sekali pihak pemerintah seperti Aziz Gagap seolah datang ke acara talk show untuk dipermalukan. Dijamin deh, kalau pemerintah jabanin tantangan Asfinawati, berdebat detail Undang-Undang Omnibus bakal KO berkali-kali. Dan yang perlu kita soroti adalah Prabowo Subianto. Sebagai mantan pendukung Prabowo, saya sih tidak heran membaca tuduhan Prabowo demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja ditunggangi asing. Kan memang selama masih mesra dengan Prabowo yang sering mendengar Prabowo mengucapkan anti asing dan aseng. Walaupun sudah dibantah, ya tetap saja cap itu melekat. Jangankan yang sudah terjadi demo yang berujung anarkis. Lah, demo yang belum terjadi pun, ya sudah pastikan ada pihak asing yang menunggangi. Itu dikatakan saat kampanye Pilpres tahun 2014 lalu. Coba baca berita. Ini judulnya, Prabowo, kalau ada rusuh, mungkin ditunggangi asing. Marilah kita buktikan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang beradab, bangsa yang cinta damai. Kita adalah orang-orang Indonesia. Saya katakan, tidak ada musuh. Ini saudara kita, papar dia. Meski tak mau menduga-duga adanya kerusuhan pasca Pilpres nanti. Namun, bila kericuhan terjadi, mungkin ada pihak asing yang menunggangi. Jangan-jangan, itu orang asing yang tidak suka Indonesia damai. Mungkin ya, tapi wartawan lebih tahulah. Tandas Prabowo. Dikutip dari liputan6.com. Coba bayangkan, belum ada demo dan belum pula ada rencana demo. Prabowo sudah menduga pihak asing menunggangi, apalagi demo yang sudah terjadi. Jadi kalau ada yang mempertanyakan pernyataan Prabowo soal tuduhannya demonstran ditunggangi asing, berarti dia bukan mantannya Prabowo. Oleh karena itu, wahai pemerintah, janganlah menuduh kami hoax dan menangkap anggota kami. Bila tak mau berdebat, cobalah
utus Kapolri menemui Jenderal Gatot. Inilah petisi yang akan dibacakan oleh presidium kami, Rohmat Wahab. Petisi untuk Kapolri. Nomor 028, Pres kami, 810 tahun 2020. Atas penangkapan pejuang kami, dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, sehubungan dengan penangkapan tokoh kami, atas nama Dr. Anton Permana, Dr. Syahganda Nainggolan, Muhammad Jumhur Hidayat, dan beberapa orang dan jejaring kami di daerah. Dengan ini, kami menyampaikan petisi kepada Kapolri. Pertama, kami menyesalkan dan memprotes penangkapan tersebut sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Penangkapan mereka, khususnya Dr. Syahganda Nainggolan, jika dilihat dari dimensi waktu dasar laporan polisi dan keluarnya sprindik pada hari yang sama, jelas, aneh, atau tidak lazim, dan menyalahi prosedur. Lebih lagi, jika dikaitkan dengan KUHP, pasal 17 tentang perlu adanya minimal 2 barang bukti, dan Undang-Undang ITE, pasal 45, terkait frasa, dapat menimbulkan. Maka, penangkapan para tokoh kami patut diyakini mengandung tujuan politis. Kedua, proses penangkapan para pejuang kami sangat dipaksakan, tidak sesuai dengan prosedur, hukum, dan berlaku. Bahkan, terlihat seperti menangani teroris. Penangkapan Muhammad Jumhur Hidayat yang sehari sebelumnya menjalani operasi batu empedu di rumah sakit sebagai seorang mantan pejabat yang pernah berjasa besar pada negara, jelas sangat berlebihan dan di luar batas perikemanusiaan. Ketiga, pengumuman pers Mabes Polri oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono tentang penangkapan tersebut kami menilai A. Mengandung nuansa pembentukan opini atau framing. B. Melakukan generalisasi dengan penistaan kelembagaan yang bersifat tendensius, bersifat prematur, yaitu mengungkapkan kesimpulan dari pro pemeriksaan yang masih berlangsung. Keempat, semua hal di atas, termasuk membuka nama dan identitas seseorang ditangkap, menunjukkan bahwa Polri tidak menegakkan prinsip praduga tak bersalah, yang seyogyaknya harus ditegakkan oleh lembaga penegak hukum atau Polri. Kelima, kami menegaskan bahwa ada indikasi kuat handphone beberapa tokoh kami dalam hari-hari terakhir ini diretas atau dikendalikan oleh pihak tertentu sehingga besar kemungkinan disadap atau digandakan atau dikloning. Hal demikian sering dialami oleh para aktivis yang kritis terhadap kekuasaan negara, termasuk oleh beberapa tokoh kami. Sebagai akibatnya, bukti percakapan yang ada sering bersifat artifisial dan absurd. Keenam, kami menolak secara kategoris penistaan atau pengaitan tindakan anarkis dalam unjuk rasa kaum buruh mahasiswa dan belajar dengan organisasi kami. Kami mendukung mogok nasional dan unjuk rasa kaum buruh sebagai bentuk penguatan hak konstitusional. Tapi, kami secara kelembagaan belum ikut serta, kecuali memberi kebebasan kepada para pendukungnya untuk bergabung dan membantu pengunjuk rasa atas dasar kemanusiaan. Polri justru diminta untuk mengusut adanya indikasi keterlibatan pelaku profesional yang menyelusup ke dalam barisan pengunjuk rasa dan melakukan tindakan anarkis, termasuk pembakaran, sebagaimana diberitakan oleh media sosial. Ketujuh, kami meminta Polri membebaskan para tokoh kami dan korban lainnya yang sengaja dijerat menggunakan Undang-Undang ITE yang banyak mengandung pasal-pasal karet dan patut dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan konstitusi yang memberikan kebebasan berbicara dan berpendapat kepada rakyat warga negara. Kalaupun Undang-Undang ITE tersebut mau diterapkan, maka Polri harus berkeadilan, yaitu tidak hanya membidik kami dan pihak lain yang dianggap melawan pemerintah saja. Sementara banyak pihak di media sosial yang mengumbar ujaran kebencian yang berdimensi SARA, tapi
Polri berdiam diri. Bagaimana menurut pendapat Anda?